Yang kemarin kita pembahasan tentang masalah sujud. Ini supaya kelar masalahnya. Kemarin di sana di dalam hadis yang kita baca, sabaq ala anak qara'na, kita baca bahwa Rasulullah SAW membaca ayat apa, surat apa? Insyiqaq, yang ada sujudnya di salat apa? Salat maghrib. Nah sekarang apakah boleh enggak orang membaca insyiqaq ini di tubuh? Ini jadi masalah. Ya. Dia. Jadi di sini disebutkan di dalam ibarat i'anat talibin, qaulu tahrumul qira'atu biqasdis sujud. Tahrumul qira'atu biqasdis sujud. Terus di syarahnya itu qauluhu tahrumul qira'atu biqasdis sujud ay fi ghairi subhi yaumil jum'ati bi alif lam mim tanzil. Haram istilahnya qiraah membaca dengan kasat dengan tujuan sujud pada selain subuh hari Jumat, pada selain subuh hari Jumat dengan alif lam mim. Asal kalimatnya wa tahrumul qira'atu bi alif lam mim tanzil bi qasdis sujud fi ghairi subhi yaumil Jumat. Haram hukumnya membaca alif lam mim dengan tujuan untuk sujud pada selain hari subuh hari Jumat. Karena kenapa? Karena alif lam mim itu sudah ada khususiahnya, dikhususkan oleh Rasulullah SAW pada hari Jumat. Tiba-tiba kita memakainya di lain hari Jumat dengan tujuan untuk sujud. Nah ini yang menjadikan tidak bolehnya. Yang kasti. Makanya itu kalau bertujuan dengan mata-mata untuk sujud. Ya, makanya disebutkan di sini wa illa fala tahrum. Wa illam yaqsid as-sujud fala tahrum. Wa tahrumul qira'atu bi alif lam mim tanzil bi qasdi as-sujud bi ghairi subhi yaumil jum'ah. Ini masalahnya karena hari alif lam mim itu dikhususkan sama Rasulullah SAW, kesunahannya itu di hari Jumat, pagi hari Jumat. Tiba-tiba kita pakai di selain dan hari Jumat dengan tujuan untuk jelas Sabtu lah, kita pakai di hari Sabtu dengan tujuan untuk sujud, mendatangkan sujud. Ini yang menyebabkan dia haram. Nah, kalau tidak dengan tujuan sujud, ya tidak mengapa. Kita pakai alif lam mim di pagi sehari subuh itu bukan maksud untuk sujud, tidak ada masalah, labas. Maka disebut di sini wa illa ay lam yaqsid as-sujud fala tahrum. Nah, terus disambung lagi di sini. Fa'in qara fiha bi ghairi aflamin. Kalau selain di hari Jumat itu, fa'in qara fiha bil jum'ati fi subhi yaumil jum'ati. Kalau dibaca, kita membaca di pagi hari Jumat itu dengan selain alif lam mim. Misalnya dengan iqra' ka insyiqaq ka. Fala tahrum. La, hina fala tahrum. La, fala tahrum. Yani idza lam yaqsid sujud. Ma yahtaj sujud. Tidak sujud. Idza lam yaqsud. Nah. Artinya semata-mata untuk mendatangkan sujud itu, ya itu kan. Nah sekarang
fa in qara'a fiha, jikalau membaca alif lam mim itu fiha fi subhi apabila kita baca di pagi hari Jumat, fiha fi yaumil jum'ati fi subhi yaumil jum'ati bi ghairi alif lam mim tanzil, dengan selain surat sajdah, artinya dengan surat insyiqaq yang ada sujudnya, atau al-alaq yang ada sujudnya, iqra. Bagaimana hukumnya? Biqasdi sujud, dengan tujuan semata-mata untuk sujud, mendatangkan sujud itu. Wasajada, lantas dia sujud, amidan, aliman, batalat salatuhu. Itu indah siapa yang membatalkan? Ibnu Murrah. Khilaf antara Muhammad Taramli dengan Ibnu Hajar. Muhammad Taramli di sini membatalkan, itu batal. Kalau Ibnu Hajar enggak. Nah, wala tabtul inda Ibnu Hajar. Kenapa? Inda Ibnu Hajar mengatakan tidak batal salatnya. Li'annaha mahallus sujud fil jumlah. Karena itu memang tempat sujud. Subh yaumul jum'ah. Nah, jadi di sini apa yang dibacakan oleh ustadz kita pada hari itu, ustadz? Apa ini ustadz ya? Hari Rebo tuh. Dia memakai itu kan enggak ada sangkut pautnya dengan ini, ibarat. Dia tidak memakai alif lam mim di selain hari Jumat, dan tidak memakai yang selain itu di hari Jumat. Ini hari Rebo, dia pakai sajdah yang lain. Tidak ada hubungannya dengan itu. Itu boleh aja, makanya kita boleh. Seperti yang kita baca di hadisnya, selama ada kita baca ayat apapun, yang ada sujudnya, sujud. Disunatkan sujud. Karena seperti kata Ibnu Hajar di sini, li'annahu li'annaha mahall sujud. Karena itu tempat sujud memang. Jadi yang jadi kesannya itu ya kan, kalau kita pikir sekarang ini kan sunahan, baik itu di dalam sholat atau di luar sholat. Kalau itu membaca surat sajdah yang ada sajdahnya, itu disunatkan untuk sujud. Tiba-tiba jadi haram gitu. Kenapa? Karena ilatnya gitu. Itu dia. Ya. Atau setelah dia dalam keadaan sholat, atau bahkan mungkin kata-kata ya, maksudnya apakah kata qasdu itu kan bekas sujudnya ya kan? Nah, nah mungkin maksud ya mungkin orang akan menjadi sedikit bingung memahami ibarat ini itu karena ada kata-kata qasdi. Nah, qasdi itu kan kalau kita tidak memperhatikan, bisa saja qasdinya itu mungkin dengan datang oleh kan baling ini kan, kemudian qasdi sujud, maka dia akan memahami dengan yang lain. Nah itu nggih. Nah ini bagus nggih, maksud yang penting sudah ada ibarat itu kan pokok musik dan mangan doang enggak ada. Ini ada kita Ustaz Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, karangan Profesor Dr. Wahbah Suhail. Ini bagus juga, tapi merangkum semua yang kita bicarakan. Hukmu qiraati ayatis sajdah. Wala tustahabbu qira'ata li ayati sajdatin. Wala tustahabbu qira'atu li ayati sajdatin aw akthar bi qasdi sujudi faqat. Ada di jami' salawat. Bal tukrahu al-qira'ah bi qasdi sujudi fi shalah. Hakada. Wa abtal Ibn Abd Salam rahimahullah bi butlan as-salah illa fi salati subhi min yaumil jum'ah. Ini termasuk yang RM ini. Illa fi salati subhi min yaumil jum'ah fayusannu fiha qira'ata surati alif lam tanzil lianna qira'ata sajdata fiha masnunatun kama sabaq. Masnun walau qara'a ayata sajdatin
liyasjuda fil awqatil makruhah harum alaihi sujud wa sawa'u qara'a fi awqatil karahati am qablaha fa inna kana al-qasd min al-qira'ati siwa sujud fasajid fala karahata. Asal dia tidak tujuan. Huwa sama jazakumullahu khairan. Dia bingung orang-orang kadang. Jadi dia memang harus ada aba-aba takbir panjang mungkin dari imam, agak takbir mukhalif gitu, menurut pengalamannya tentu. Jadi kita Terjadi di Haramain. Kan? Orang-orang sujud karena ini kan orang-orang sujud, makmum yang lain rukuk. Ya kan begitu kan, memang terjadi. Sampai-sampai ada yang ini tarik gini, dia sudah nggak sujud, tarik gitu teman. Seandainya terjadi tanpa tidak ada ilmu, tanpa pengetahuan, sekarang menghukumi sholatnya mungkin. Ya kita di sini maaf aja ya, di sholat tarawih pun, di sholat tarawih begitu kita membaca surat ada yang sajdahnya, kita beritahukan bahwa ini ada sajdahnya nanti. Ya, itu kan pemberitahuan, nggak ada masalah, bukan lil kasdi lil sujud, pemberitahuan itu. Memang itu tempat sujud, makanya kita beritahukan supaya jangan mereka salah gitu. Ya, bahwa ini sekarang kita akan membaca surat sajdah di rakaat pertama atau rakaat kedua, kadang-kadang di rakaat kedua kita mendatangkan selain kan gitu. Makanya kita bilang, kita beritahukan kepada makmum supaya mereka jangan sampai salah gitu. Iya merekat seperti ini. Jadi aturannya supaya masyarakat tidak bingung. Lepas lihat Saudi mungkin hal biasa. Lepas melihat Indonesia terutama di Lombok, jamaah dalam ini marak seperti ini tentu akan kebingungan. Nah informasi awal sebelum sholat tentu sangat penting, muhim ada. Cuma lamun ada dalam sembahyang, nah mungkin ini juga menjadi secara fikih ini ilatul ukhra. Jadi lebih bagus kita tidak sujud. Nah karena akan menimbulkan atau hayrun. Enggak itu maksudnya. Itu. Pernah terjadi di masjid, salah satu masjid di Mekah itu, sholat maghrib waktu itu, dia baca Iqra. Ini imam sudah sampai selesai nggak sujud. Allah Akbar, makmum yang di belakang ya jauh kan di sana kalau musim haji itu kan penuh, ya sujud. Dan sebaliknya sekarang, betul. Karena sudah terbiasa gitu. Ini sujud ya gitu. Dia tiba-tiba Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini bagaimana? Ya udah. Dia tidak tahu, dia kan jauh sekarang kan sop-sop yang lain itu. Nah, kalau kecuali kalau dia tahu mengikuti imam, nama ju'ilal imam yutamma bihi. Iya. Dengan tadi kan orang yang tidak tahu, kalau yang tidak tahu marak si beruk, misalnya kan apa ini tapi ente tahu misalnya kan marak si beruk, imam sujud ternyata makmum perempuan dia ini tahu. Nah ente amangan sampai tema ini kan kita harus teruskan ini hukum. Misalnya para imam sujud, lalu imam makmum ruku dengan karena mungkin imam cuma Allahu Akbar pede denara yang ngerombok panjang takbir, padahal kesunahan takbir itu sendiri kan kita tahu disunahkan dari sejak kita akan bergerak sampai kita tiba kepada yang kita tuju. Nah itu kan lego nengke kan misalnya marah sing ini
kita perlu juga menghukumi sholat orang yang seperti itu bagaimana. Ya wah nambah ruku ya. Ini timbul masalah sekarang kan. Tasihhus shalah. Kif ya Syekhana. Ate mbak nyarak regu misalnya ibu-ibu lemudi. Enggak. Jadi begini, sama dengan misalnya sajdah yang ada di surat As-Sad itu sajdatus syukur. Di madhab Syafi'i itu haram untuk didatangkan dalam sholat. Haram untuknya didatangkan dalam sholat. Sekarang bagaimana tindak kita sebagai yang madhab Syafi'i berimam pada orang yang mengatakan bahwa sujud saat itu sujud tilawah, dia sujud, apa yang kita lakukan sebagai makmum? Kita sujud ini perkara haram, enggak kita sujud wah mukhalif lil imam. Nah makanya gitu, sehingga begitu banyak sekali pendapat rumah. Pernah anda tanyakan kepada Syekh Ismail mengatakan taklid karena ini menyebabkan fitnah nanti katanya. Tapi setelah saya teliti memang disebutkan di sana kalau imamnya sujud tak usah sujud, tunggu aja tunggu berdiri, begitu dia bangun sudah syabbik salatak salati gitu. Ada ibaratnya Ibu Jari disebutkan intazir ila an yakum la tasjud maaf idza khalas ada itu. Makanya dengan itu anda meneliti nyata, oh ini dia jawabannya. Tapi sana lafi la ana jarabtu hada lakin sara an-nas qamu alayya la lama tasjud ana. Kenapa kamu enggak sujud dengannya? Baru anda terangkan pelan-pelan gitu. Oh gitu. Itu. Yufti bisujud mutaba'at al-imam yakni taqlidan. Muqallid al-sujud ma'ah. Karena kenapa? Karena itu akan menimbulkan fitnah. Kalau kita nggak sujud, misalnya di sana kan bisa orang kecam kita, kenapa ente nggak sujud? Innama ju'ilal imam li'tam. Insyaallah. Jadi sebenarnya kalau di kita masih apa namanya gampang, karena nggak terlalu banyak jamaahnya. Kemudian yang kedua kan saternya masih bisa melihat perempuan itu, tidak terlalu besar. Begini untuk yang jamaah yang gede. Cuman apa namanya kalau kita lihat di dalam beberapa kitab itu sebenarnya dia simpel saja. Kalau makmum membatalkan sholat imam, maka sholat makmum batal. Kalau batal imam membatalkan sholat makmum, maka imamnya yang batal sholatnya. Itu kaidah. Siapa yang membatalkan sholat, apakah imamnya, maka imamnya yang batal sholatnya. Kalau makmum yang membatalkan sholat imam, maka makmum batal sholatnya. Itu sifat yang sederhana diberi dalam kaidah-kaidah itu, dan itu dibahas. Contoh misalkan orang bermazhab Maliki, dia tidak kunut di waktu sholat subuh, sementara kita kunut. Bagaimana mereka? Ya, mereka diam saja gitu, membaca yang lain, tidak ada masalah. Memang dalam madhab Syafi'i agak di situ apa namanya? Karena kita banyak yang ada di kita tidak ada di mereka. Itu memang di ulama itu di situ seperti dari katanya saat itu. Kadang-kadang ada yang memberi kaidah seperti tadi. Ya, makanya intinya apa yang dilakukan oleh Syekhna Ustadzana itu yang nggak ada sangkut pautnya dengan ibarat yang ada. Biasa sama dengan membaca insyiqaq, surat insyiqaq di maghrib. Apa bedanya maghrib dengan subuh? Nggak ada bedanya. Gitu kan? Karena itu tempat memang dianjurkan sujud ya sujud. Kecuali makanya seperti tadi alif lam mim itu dipakai di tempat yang lain. Ya, selain hari Jumat dengan tujuan sujud, atau di hari Jumat kita pakai sajadah yang lain. Di hari Jumat, sementara hari Jumat itu kan alif lam mim disunahkan di sana. Kita tiba-tiba pakai yang lain dengan tujuan sujud. Nah, itu jadi masalah. Nah, apa yang dilakukan artinya selain hari Jumat dengan selain alif lam mim, ya enggak ada masalah. Sujud, karena itu tempat sujud. Paham? Jadi kalau kesimpulannya yang tadi, siapa nak? Yang kesimpulan tadi kalau dia itu dia rukuk nggak sujud, imam sujud, karena dia nggak tahu kan? La hukma lil jahil, karena orang lain enggak, karena dia nggak tahu imamnya itu sujud, ya sudah. Begitu dia bangun bareng, masukkan sholatnya seperti itu. Atau sebaliknya,
Dia sujud, imamnya enggak. Begitu dia sami Allah liman hamidah, imam ternyata enggak sujud, harus wajib atasnya untuk bangun. Ikut imam. Gitu. Intinya begitu. Subhanahu wa ta'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini al-khitam dan mungkin sekaligus ini yang butuh ini para masyayikh ini. Jadi indana muskilah wahidah kaitannya dengan hadis berikutnya wasl salat bi salatin ukhra. Jadi tidak boleh nyambung antara intinya salat fardu dengan salat sunat. Cuma bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum itu hatta takhruj atau tatahaddath. Al-muhim al-fasil. Jadi al-fasil itu itsnain. Tatahaddath atau takhruj. Nah, biasanya kan kita takhruj intiqal doang. Nah, masalah yang kedua ini fasilnya itu adalah tahadduts atau takallam. Apakah tidak cukup dengan kita zikir sudah? Itu sudah kan intinya adalah la tuwasil salatan bi salatin. Itu. Nah, itu satu. Nah, ini nanti dalilnya dah pekan depan. Terus yang kedua. Jadi ini sepenting dalil. Ini sebelum ini yang lihat kita dalam mazhab Syafi'i itu maklum kita rukun itu kan mazkur huna rukun tawil wa rukun qasir. Jadi rukun pendek itu sampai disebut misalnya di anah itu adalah rukunun la yuqsadu bihi bidzat. Nah, jadi itu tidak dimaksudkan sebenarnya, cuma dia jadi fasil baina ar-ruknain. Kayak kita ini kan fasil antara rukuk dengan sujud. Nah, sampai itu ibaratnya ini yang penting ini karena dia bukan rukun yang dimaksudkan, maka tidak boleh diperpanjang hatta yazid ala qadri qiraatil Fatihah. Nah, ini. Terus hadis sebelumnya itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di ayat pertama berapa juz itu? Kalau tidak salah 2,5 juz. Itu dia. Nah, rakaat kedua juga sampai digambarkan terakhir jadi rukuknya Rasulullah, berdirinya, sujudnya qaribun minas sawa. Itu panjang banget. Nah, bagaimana ini? Nah, ini mungkin bisa kita bahas ke depan. Ya. Apakah ini khas? Ya, materi depan. Nah, ini jadi bahas masail kita ke depan ini. Jadi, nah itu wallahu a'lam bishawab. Seperti baru bahas yani istafid dan nafid. المشهور المعتمد عند الشافعية أن إطالة الركن القصير مبطل. Mu'tamad dalam mazhab kita rukun qasir kalau dipanjangkan kan membatalkan dua rukun, i'tidal dengan julus dan sajdatain. Tapi kemu'tamadan itu digugat oleh Imam Al-Azra'i. Maka Imam Nawawi saya lihat dalam Ziyadatul Rawdah beliau lebih condong kepada tidak ada rukun qasir fi hadza. Kemudian aidan fi tahqiq akhir mu'allafat Imam Nawawi rajah ala anna italatu memanjangkan rukun qasir la yubtil. Alasan beliau Imam Nawawi hadis riwayat Anas bin Malik dalam Muslim. Lakin yumkin lil faqir an astadrik ala Nawawi an al hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim faqat. Ayo qara'na sih hatta kitna an nakun qad nasiya yang pertemuan kemarin. Jadi italatur rukun beliau yang baru bilang tadi memanjangkan rukun hatta riwayat al-Bukhari. Jadi aywa tatulinya aywa yang jadi iskal juga kalau dia sholat tasbih. Jadi apa alasan Sa'adah Syafi'iyah mengecualikan sholat tasbih dari yang lain? Itu. Jadi yang pertama sholat tasbih pasti panjang. Kemudian yang kedua riwayat Sayyidina Anas bin Malik di Al-Bukhari wa Muslim. Yang ketiga Al-Imam Nawawi fi tahqiq wa akhir kitab huwa al-mu'tamad min sa'i kutubihi anna italatu la yutil
tatwil kursin la yubtilus shalah. Ada sahallah di situ rasanya. Tatwil memperpanjang dulu sebena sajadatain seperti tasyahud awal tentu ya. Dzakar Nawawi itu. Ada ukurannya itu kan ya, insya Allah nanti antum bawa ibaratnya juga, bawa kitabnya, foto-foto aja pakai ini. punya taktik ya, ada jadinya. Ya benar punya. Ukuran maksimal. Jadi kalau yang kita baca, kebetulan saya mengoleksi fatwa-fatwa, Anda mengoleksi, dan sering baca-baca gitu. Jadi memang ukuran itu dia singkat saja sebenarnya, dan itu menurut sebagian daripada mufti-mufti Mesir yang terakhir itu. Jadi ukuran pendek dan panjang itu dinilai dari makom Fatihah, bukan Fatihahnya, makom Fatihah. Karena setelah Fatihah itu ada surah. Misalkan seseorang itu ketika bukan Fatihah ansih, makom maksudnya kedudukan ketika orang membaca Al-Fatihah. Kalau beliau bilang makom itu makom empat. Nah, nanti aja minggu depan insya Allah kita bahas. Iya, Allah subhanahu wa taala. Fadal ya. Fadal ya ikhwan, fadal ya masyayikh. Fadal ya. Jadi kan udah baca bismillah langsung ya.